Ini mau yasinan apa? Yasinan udah ya dulu ya. Berjanji udah. Berarti ngaji. Nanti minggu depan Albar janji lagi. Terus habis itu nanti awal bulan yasinan. Gitu ya Bu ya, berarti ya. Berarti Jumat depan Albar janji. Hah? Iya. Insya Allah bisa. Katanya nggak saya pepujiana tadi. Sorangan ini soal ngos-ngosan. Oh ganti. Kebetulannya selang-seling ayat hiji deui gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallah khusus Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bener dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhu mu'afi wa anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore, alhamdulillah dina kesempatan sore yang sadayana tiasa dikumpulkan dari Allah. Semoga perkara orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ina tabi'ina sholihin, lumaberna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan sore ini berjudul ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmun nafi'u walladhi yambashitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi qana'uhu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memancarkan cahayanya di dalam dada dan bisa menyingkap tutup dari hati. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memancarkan cahayanya di dalam dada dan bisa menyingkap tutup dari hati.
Ilmu yang bermanfaat itu misalnya ilmu yang untuk mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah, dan bagaimana cara menyembah Allah. Kalau disingkat ilmu ma'rifat. Ilmu yang manfaat itu ilmu ma'rifat. Maka ada makalah yang bisa menyelamatkan di alam kubur itu 3 hal. Yang pertama, ilmu yang manfaat. Yang kedua, amal jariyah. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Makanya benar kita diajak oleh Allah untuk yasinan, tahlilan, tawasulan. Tetapi juga jangan melupakan ilmu yang manfaat. Rajin yasinan, tapi kalau hatinya tidak belajar ilmu ma'rifat, maka nanti yasinannya akan kesasar. Karena apa? Tidak tahu alamatnya. Maka bersyukur nek panjenengan sudah dibukakan pintu hatinya oleh Allah, dibukakan tutup hatinya oleh Allah, sehingga kita tahu alamat yang dituju, sehingga ketika kita bertawasul kita akan paham bahwa Allah sendirilah yang akan menyampaikannya. Maka penting bagi kita untuk terus mempelajari ilmu tentang makrifat kepada Allah. Karena apa? Kalau kita hanya sibuk mempelajari ilmu dunia, dunia itu ada batasan. Sak tinggi-tinggi anak jenengan di sekolah nih, arep sekolahnya itu sampai keluar planet bumi sekalipun, itu hanyalah ilmu dunia yang kalau sudah mati ya sudah. Tetapi ajarkan juga anak-anak kita sedikit-sedikit mulai mengenal siapa Tuhannya. Kalau nggak bisa mengajarkan, minimal mencontohkan. Kalau perlu diajak untuk mencari guru akhirat, ngaji ilmu babagan hakikat makrifat kepada Gusti Allah. Biar imbang, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Sehingga dalam menatapi ujian-ujian hidup itu akan sudah siap, karena sudah ngerti ilmunya. Karena bisa jadi orang yang ilmu dunianya pintar, menghadapi ujian dari Allah, hatinya hancur. Makanya orang yang bunuh diri tertinggi itu di Jepang. Pinter ilmu donyone, ilmu akhiratnya tidak punya. Ketika mengalami kegagalan, putus asa, pengen bunuh diri. Maka penting
Untuk manusia itu juga belajar ilmu, mengasah otak kiri. Otak kiri itu untuk logika, untuk hitung-hitungan, untuk belajar verbal, belajar ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu dagang, ilmu bisnis, ilmu tani, itu otak kiri. Tetapi banyakkan manusia lupa tidak melatih otak kanan. Otak kanan itu hubungannya dengan emosional. Pun ben rada ana gambaran. Otak kanan itu hubungannya dengan bagaimana mengelola emosi. Mengelola kecerdasan spiritual, sehingga antara dunia dan akhirat itu seimbang. Kalau dia otak kiri sukses, dia tidak akan sombong. Nah gitu nggih. Ketika otak kiri dia gagal, dia otak kanan menjadikan dirimu kuat. Makanya penting ngaji ilmu seperti ini itu untuk otak kanan kita ini biar terasah. Makanya kenapa, mohon maaf, orang yang kena stroke itu yang kena sebelah kiri. Karena otak kanan itu mengatur bagian kiri, otak kiri mengatur bagian kanan. Dia rata-rata tidak mengatur emosi otak kanannya, meledak-ledak ya. Sehingga apa? Otak kanannya rusak. Otak kanan rusak, koordinasi sebelah kiri tidak berfungsi. Tuh. Maka Imam Mahdawi berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu mengetahui hak-hak waktu. Ilmu menjernihkan hati. Ilmu membenci keduniaan. Ilmu untuk mendekatkan surga. Ilmu untuk menjauhi neraka. Ilmu untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah. Ilmu untuk mengharap rahmat Allah. Ilmu untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan hawa nafsu. Pun dipelajari ya nafsu ya. Dan ilmu untuk membersihkan hawa nafsu sudah dipelajari ya. Tinggal prakteknya. Itulah ilmu yang manfaat. Khairul ilmi makanatil khosyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah yang dapat menyebabkan takut kepada Allah. Jadi ilmu yang baik adalah yang menjadikan hatimu muncul rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana gak takut om Allah sedekat ini? Allah itu sedekat ini. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, ya ini tahu. Ya malu, harusnya kan malu. Mau marah, oh ada ini. Nggih, Bu, nggih. Begitu dekatnya. Maka ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mampu membuka tutupnya hati yang selama ini hati kita tertutup. Maka enggak heran banyak orang ahli ibadah hatinya gelap.
Karena apa? Ada penutupnya. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa membukakan tutupnya hati. Dan ilmu itu adalah ilmu dinul haq. Apa sih tutupnya hati itu? Tutupnya hati itu yaitu syahwatud dunia. Jadi kalau ilmu itu sudah mampu meruntuhkan kesenangan dunia dalam hatimu, maka bersyukurlah, berarti cahaya akan masuk menghilangkan kegelapan. Kok hati kita masih gelap? Berarti masih ada tutup hati. Kadang ada orang itu yang pinter mempelajari ilmu, bah ilmu kesaktian, bah ilmu hakikat makrifat sekalipun, tetapi cuman di luar, tidak sampai masuk ke dalam. Karena apa? Tutupnya itu belum disingkirkan. Maka hatinya masih gelap guli. Meskipun cahaya ilmu makrifatnya itu terang. Terang itu artinya saking pintere, hafal semua teori-teori ilmu makrifat itu hafal. Tetapi hatinya masih ketutup, berarti ilmunya belum manfaat. Biar manfaat bagaimana? Ya bukaan tutupe. Biar membuka tutupnya bagaimana? Ya gunakan dzikir sirul as. Berarti ada dua. Cahaya ilmu makrifat harus diimbangi dengan kuncinya tutup tadi, kuncinya pintu hati tadi, yang wujudnya dzikir sirul as. Makanya kenapa kok ada orang yang ahli ilmu makrifat kok hatinya masih gelap? Ya karena dia belum gocekan dzikir sirul as. Itu kuncinya untuk membuka pintu biar cahaya makrifat ilmu itu masuk dan hatinya sudah tidak gelap gulita. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Al-Fatir 28. Sing ngomong Al-Qur'an lho. Jadi sing dimaksud ulama itu bukan orang sing pinter dalil tok, itu bukan. Dalil tok pinter ujung-ujungnya nyabuli santriwati 50 orang. Ono ning donya kayak gitu, ada. Ya karena tadi dia tidak gocekan dzikir sirul asror, ilmune sundul langit, hatine masih tutup sehingga masih gelap hawa 50 santri. Ya Allah, coba bayangkan betapa beringasnya nafsu hewaniyah di dalam manusia itu. Nggih, dongane fasih
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amin. Ya Allah. Sorbane kuandel ijo royo jenggote panjang, pakai jubah, pakai imamah, jebule jeroan hewan. Nauzubillah ini. Kita harus terus hati-hati itu di situ. Ini mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Allah memunculkan orang-orang yang dijadikan contoh seperti itu sebagai pelajaran untuk diri kita. Untuk belajar tidak gelap hatinya. Tetapi ketika kita melihat seperti itu, ya lihatan juga Allahnya sing geraken eta teh ya Gusti. Jadi kita ya cuman bisa senyum-senyum mau sing geraken ya Allah, ya suka-suka karepe Gusti. Nanti kalau Allah merahmati orang tersebut, ya pasti diberikan taubatan nasuha, malah lebih murni, lebih suci lagi. Karena sudah tahu kotor, dibersihkan, malah jadi bersih. Kok kita yang melihat seperti itu kok malah hati kita merasa lebih baik? Justru kita yang ketempelan kotor. Makanya jangan memandang orangnya. Ketika ada orang yang berlaku maksiat itu jangan lihat orangnya. Lihatlah Allahnya. Biar hati kita tidak terkotori. Kok orang kita atau orang diberlakukan hukum maksiat oleh Allah, cara kasarane sedang digerakkan maksiat oleh Allah, hakikatnya kita pun tidak bisa menolaknya. Sehingga solusinya apa? Lekas-lekaslah sadari taat maksiat, nikmat maupun bala datangnya juga dari Gusti Allah. Jika Allah memberikan tanda kebaikan, pasti akan menyelamatkanmu dari kubangan kotoran. Justru nanti akan dicuci, dibersihkan, dijemur, disetrika, dikasih pewangi. Paham ya? Bagi kita yang diperlakukan maksiat, jangan berkecil hati. Mas Vicky ngomong kayak gitu kalau nggak pernah maksiat. Kata siapa? Yang namanya manusia pasti ada hitam, ada putih. Sing penting hati kita tetap sadar. Ya syukur-syukur tidak digerakkan laku maksiat. Makanya pentingnya terus ngaji ilmu ini, biar kita segera lekas-lekas kembali sadar. A'udzubika min ilmi la yanfa'u, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Doanya, a'udzubika min ilmin la yanfa'u. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Min ilmi, dari ilmu la yanfa'u, yang tidak memberikan manfaat. Ngaji capek-capek, nggih. Wis rumangsa paling pinter, wis rumangsa ilmu hakikat makrifate sundul, jebule atine ora bisa manfaat.
Jangan-jangan kita ini yang disindir Allah. Karepe Gusti Allah. Kita nggak bisa memilih, nggak bisa mengusahakan. Ya Allah, ngaji patang tahun jebule orang manfaat. Tapi jangan berkecil hati. Mungkin belum waktu. Gitu cara berpikirnya, nggih. Tetapi bisa jadi ilmu itu sudah manfaat, Mas. Buktinya hatiku sudah mulai ya satu-satu teh nis aya oborna encan obor nis aya uplinya ho lampu sentir ya. lilin ya. Nis mulai remeng ya. Sudah nggak lilin lagi, Mas. Sekarang lampu lapangan sepak bola sudah terang bener. Alhamdulillah. Bu, jenengan ngerti akhirat. Orang yang tidak tahu akhirat itu ibarat orang yang gelap guli. Coba bayangkan. Anggap aja jenengan itu belum pernah tahu wujudnya keindahan bumi. Anggap aja seolah-olah ya. Karena apa? Ketika jenengan lahir brojol, tidak ada lampu, tidak ada matahari. Gelap gulita, tapi Allah mengendaki jenengan hidup. Bisa jenengan ngomong, iki gunung warnane biru, iki ayam warnanya hitam. Wah, indah sekali pantai. Bisa ngomong gitu? Enggak bisa. Padahal jenengan ada di Ayo, jangankan gunung, pamajikan kintek kadelek salah kina seorang tekadelek saking gelap gulita nak cahaya matahari aja. Padahal akhirat itu seperti itu. Kita tidak bisa melihat nyatanya akhirat karena gelapnya mata hati kita tertutup oleh kegelapan kesenangan dunia. Coba kalau kesenangan dunia itu disinari oleh cahaya makrifat, kegelapan itu larinya kemana? Tiba-tiba muncul di matahari. Yang tadi gelap tadi malam itu loh, kemana? Yang ada apa? Langsung nyoto jengleh-jengleh. Oh, iku uwit, iku pite, ya. Itu anak, itu budaya. Itu rumah. Kelihatan nyata, senyata-nyata. Ya ini di sini. Tetapi berhubung manusia itu hatinya gelap, dia tidak bisa melihat yang nyata. Karena apa? Belum disinari cahaya ilmu makrifat. Gimana nggak gelap? Anak sorangan diceraikan. Tetanggana cuman gara-gara ayamnya nelek. Pasea. Malu bagi kita yang sudah katanya belajar ilmu makrifat, kok masih melihat ayam ngelek masih erakna kusora gitu nggih Bu. Mas Wiki mah enak nggak ada ayam, cek saha. Saya ngepel
tak tinggal masuk bentar wis ana keteplik wujud sikilku kucing. Makanya muncul ilmu ini gara-gara itu. Makanya saya bisa oh, berarti kalau kita sedang diuji oleh Allah, jangan lihat kucingnya. Lihatlah sing geraken yaiku Gusti. Nek jenengan lihat kucingnya, tak jamin siap-siap nyari panas langsung dibanjur Betul. Karena takutnya kucing itu karena air panas. Tetapi kalau saya melihat Allahnya, ya sudah. Nanti kalau kotor, ya tak pel lagi. Paling lewat ya cuman nggak mungkin dia muter-muter di situ, nggak mungkin. Berarti lewat sekalinya itu hanya untuk menguji hati. Paham ya? Cuma gara-gara kucing akhirnya kucingnya tonggone dibanjur air panas, tonggone ora trimo. Paseakna sampai anjok paeh. Nah, itu namanya tadi ibarat orang hidup di dunia kondisinya gelap gulita. Gak heran kesandung, nabrak tiang listrik, ya, ngecempung got, gak heran. Tapi bagi orang yang hatinya menerima ilmu yang manfaat, akan menjadikan hatinya terang benderang. minimal habis gelap terbitlah kok besok gelap lagi, ya berharaplah terang. Begitu terus. Paham Ibu? Pun itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini menjadi manfaat. Insya Allah kita terus semangat. Jumat depan bawa Al-Bar janji. Kita harus banyak belajar ya, biar warna-warni ya. Mendino mangane daging ya bosen lendeng ya, minimal ada sayurnya. Makanya bener idenya. Oh iya bener, tak renungi di malam hari itu. Oh iya bener. Dalam hati kecil saya, kok enggak dari dulu telat, tapi enggak apa-apa. Meskipun enggak dari dulu, pelan-pelan. Yang penting bisa manfaat. Gitu Ibu nggih? Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina